Timnas Indonesia kembali melakukan persiapan untuk menghadapi SEA Games di Kamboja. Kali ini Timnas U22 tak lagi ditangani oleh Shin Tae-yong, melainkan Indra Safri. Sebagai informasi, Indra Safri ditunjuk sebagai pelatih Timnas U22 karena saat itu Timnas U20 juga melakukan persiapan untuk Piala Dunia U20, namun batal digelar karena urusan politik. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Timnas U22 melawan Lebanon dalam laga uji coba jelang SEA Games 2023. Pada laga uji coba di Stadion Gelora Bung Karno. Sebelumnya, Garuda Muda menghadapi Bayangkara FC dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Pada laga ini, Indra Safri memainkan Hernando di bawah Mistar. Lini belakang dikawal oleh 4 bek yaitu Bagas Kava, Komang Teguh Trisnanda, Muhammad Haikal, Rizky Ridho. Pada kesempatan ini Timnas U22 Indonesia langsung mencoba menguasai jalannya laga sejak menit awal. Titan Agung yang mendapatkan peluang di menit awal, gagal menjangkau bola. 6 menit berselang, tendangan keras Muhammad Al-Masri dari luar kotak penalti belum tepat sasaran. Berkali mendapatkan peluang, namun lini depan Timnas Indonesia belum bisa mencetak gol. Beberapa pemain Timnas U22 Indonesia terlihat melakukan perubahan posisi menjelang babak pertama berakhir, seperti yang dilakukan Kelly Schroyer yang beralih ke sisi sayap kiri Timnas U22 Indonesia. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 pun menutup babak pertama. Di babak kedua, Indra Safri melakukan beberapa pergantian pemain khususnya lini depan yang selalu tumpul. Pelatih asal Padang tersebut memasukkan Ramadan Sananta, Ronaldo Kuate, dan Ananda Raihan pada awal babak kedua. 3 pemain ini dimainkan untuk menambal lini depan dan tengah. Lini depan jadi lebih hidup yang ditandai terciptanya sejumlah peluang, tetapi belum terlalu klinis. Indra Safri kembali merotasi lini tengah. Setelah mendominasi permainan, upaya itu terlihat efektif. Permainan didominasi pemain Indonesia U22 dan daya dobrak semakin berbahaya. Menit 83 Indonesia mendapatkan gol lewat pemain Lebanon alias bunuh diri. Gol bunuh diri seakan menjadi tren di beberapa pertandingan. 5 menit berselang Lebanon menciptakan 2 gol cepat. Mohamed Mahdi dan Mohamed Nasser membalikan keadaan di laga ini. Terjatuh, kram lagi, Ali Syaito, tandukan dan di akhir-akhir persaingan, tendangan datar, deflected dan berbuah. Skuad Indra Safri dinilai kurang fokus sehingga menjadi petaka pada menit-menit akhir dan akhirnya mereka menelan kekalahan. Timnas U22 Indonesia gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba kedua jelang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia cukup kesulitan untuk menembus gawang Lebanon yang dijaga oleh Ramin Djali. Indra Safri pun menyoroti anak asuhnya yang tampil cukup kesulitan menembus gawang Lebanon. Ia menyoroti anak asuhnya yang kurang fokus dan mental pemain. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir enggan menjadikan skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U22 yang belum lengkap sebagai alasan kalahnya tim asuhan Indra Safri. Selepas pertandingan, Ketum PSSI, Erick Thohir menyebut skuad yang belum lengkap tidak bisa menjadi alasan dari kalahnya Timnas Indonesia U22. Oleh sebab itu, Erick meminta semua pihak untuk terus memantau perkembangan Garuda Muda. Lebih lanjut, Erick Thohir juga berharap Timnas Indonesia U22 tampil lebih baik di pertemuan kontra Lebanon yang akan dihelat pada Minggu, 16 April 2023. Erick menilai kunci dari sebuah pertandingan adalah mental para pemain. Nah, nanti ada game kedua, melawan Lebanon lagi, kita lihat. Siapa tahu bisa lebih baik, jadi kalau saya percaya kunci dari sebuah pertandingan itu mental, lanjut Erick Thohir.